Pada kesempatan kali ini kita coba melihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan dihasankan oleh Albani. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? An Abdullah bin Mas'ud Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku kulli laili mana Allahu biha min azabil qabri. Wa kunna fi ahdihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nusamihal mani'ah wa inna fi kitabillah azza wa jalla syurah man qara'a biha bi kulli lail faqad asyara wa ataba. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan oleh Albani. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk membiasakan diri membaca surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk di dalam Al-Quran, kalau kita lihat Al-Quran berada pada urutan surah ke-67 dan ada pada juz yang ke-29 dan jumlah ayatnya sebanyak 30 ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita baca ayat ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Salah satu kebaikan itu disebutkan oleh Rasulullah, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku. Siapa yang membaca tabarakallazi, ayat tabarok atau surat Al-Muluk ini, di dalam membaca ayat ini kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang pertama dulu, tuntunan Rasulullah di dalam hal ini kita membaca ayatnya. Di dalam membaca ayat surah Al-Muluk ini bukan dibaca 1 baris, 10 baris, 20 baris, akan tetapi dibaca ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 30. Nah, ini tuntunan Nabi. Bukan dibaca 1 halaman, tetapi dibaca ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 30. Kemudian setelah dibaca ayatnya, kalau kita hitung dari ayat 1 sampai ayat 30 itu, ibu bapak, paling kurang menghabiskan waktu agak 8 menit atau 10 menit. Nah, kalau ini yang kita lakukan, baca ayatnya. Kemudian yang kedua, apa tuntunan dari Rasulullah SAW setelah ayatnya dibaca, kemudian juga dibaca artinya. Dibaca artinya, ayatnya dibaca, kemudian juga dibaca artinya. Artinya apa? Kalau ini
ingin kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tentu di rumah kita masing-masing kita punya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada artinya atau Al-Quran terjemah. Kapan perlu Al-Quran yang ada di rumah kita itu Al-Quran yang ada warna-warninya, ada tulisan biru, ada tulisan kuning. Artinya apa? Ada idghamnya, ada ifanya, ada izharnya. Nah, kalau kita lihat dan ingin kita mengamalkan hadis ini, tentu kita harus mengeluarkan budget, harus untuk membeli Al-Quran yang seperti itu. Kalau hari ini paling-paling 150.000, 200.000 budget yang kita keluarkan untuk membeli Al-Quran itu. Padahal di Ramadan kemarin atau hari raya kemarin, berapa budget yang kita keluarkan untuk membeli sandal yang fungsinya hanya untuk diinjak, dibawa ke WC, dibawa ke sini, dibawa ke situ. Nah, itu sandal. Apalagi kalau Al-Quran kita beli, kemudian Al-Quran itu kita baca, mengantarkan kita ke dalam surga. Jadi, kalau ingin kita mengamalkan hadis Nabi ini, yang pertama adalah baca ayatnya, kemudian dibaca artinya. Yang ketiga, secara berlahan kita renungi, kita hisapi, kita ambil pelajaran secara berlahan apa yang kita baca itu. Kalau ini yang kita lakukan, satu, baca ayatnya, kemudian baca artinya secara berlahan, kita resapi, dan keempat, apa yang kita lakukan, kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam itu. Artinya kita bisa mengamalkan, mengambil pelajaran, dan ada perubahan sikap kita setelah membaca surat Al-Muluk ini. Dan yang kelima, kita baca pada malam hari. Nah, dalam hadis ini kan dikatakan, man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku kulli lail. Siapa yang membaca surat Al-Muluk, membaca surat Tabarakallazi, dia baca bukan siang hari, dia baca bukan sore hari, tetapi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca pada malam hari. Silakan waktunya pilih bagi kita, mau sebelum maghrib, mau sesudah maghrib, mau kita baca ayat ini sesudah sholat isya, atau mau tidur, atau di tengah malam, atau sebelum subuh. Intinya fi kulli lail, dibaca ayat ini pada malam hari, dan tidak saja di malam hari, setiap malam kita baca surat Al-Muluk ini. Kalau ini yang kita lakukan, dibaca ayatnya, kemudian dibaca artinya, kemudian secara berlahan kita ambil pelajaran di situ, kemudian ada perubahan sikap, kemudian dibaca setiap malam surat Al-Muluk ini. Kalau ini yang kita lakukan, Bapak, Ibu, Saudara, rahimani rahimakumullah, apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melakukan ini? Mana Allahu biha min azabil qabri. Orang yang rajin membaca surat Al-Muluk, orang yang mau rajin membaca surah Tabarakallazi biyadihil mulku, kemudian dia baca ayat ini setiap malam, kemudian dia tadaburi, dia ambil pelajaran, maka kalau seandainya dia itu ditakdirkan oleh Allah pendek umurnya, padahal dia sebelumnya rajin dia membaca surah Al-Muluk ini, maka seizin Allah, mana Allahu biha min azabil qabri, Allah akan jaga, Allah akan pelihara,
Allah akan lindungi dia dari azab kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimani rahimakumullah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita harapkan. Bahwa setelah kita mati, setelah kita meninggal, begitu banyak ujian bagi kita, apalagi ketika kita masuk ke dalam kubur. Kenapa? Kubur itu merupakan Raudatul Jannah, taman-taman surga, tempat yang nyaman, tempat yang baik bagi orang yang melakukan amal soleh dan kebaikan. Dan sebaliknya, kubur itu adalah tempat yang menyakitkan, yang penuh dengan siksaan. Pagi petang dilihatkan neraka baginya. Dan tidak saja itu, kubur itu bagi orang-orang yang kurang amal solehnya, yang tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Maka kuburan itu adalah tempat penyesalan demi penyesalan. Hal ini terlihat dari surah Sajadah yang dikatakan, ya Allah, kami telah melihat, kami telah merasakan, kami telah memperhatikan, kami telah mendengar, kami telah menyaksikan. Apa yang disaksikan? Penderitaan yang ada di alam kubur, siksaan yang ada di alam kubur. Untuk itu farji'na, kembalikan kami ke dunia lagi, kembalikan kami ke tempat tinggal kami lagi. Untuk apa? Lina'mal sholihan, untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, melakukan perbuatan baik yang pernah kami tinggalkan. Untuk itu, ibu, bapak, saudara, rahimani rahimakumullah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah, yuk kita amalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa itu amalannya? Yaitu kita baca surat Al-Muluk setiap hari. Artinya apa? Kita baca surat Al-Muluk ini setiap malam. Kalau ini yang kita lakukan, ini yang kita kerjakan, lalu ditakdirkan kita oleh Allah pendek umur kita, ditakdirkan oleh Allah singkat umur kita, padahal kita sudah berbekal yaitu membaca surah Al-Muluk. Kemudian surat Al-Muluk ini kita amalkan dan kita ambilkan pelajaran dan ada perubahan sikap, kemudian kita lakukan ini setiap malam. Insya Allah, seizin Allah, Allah akan cegah kita dari azab kubur apabila kita masuk ke alam kubur sana. Barangkali ibu bapak, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.